warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bagaimana kabarnya? Semoga tetap semangat ya. Kali ini kita akan belajar sesuatu yang menarik banget nih, yaitu tentang cara penyajian data dan pengolahan data. Wah, penasaran nggak sih? Tapi sebelum kita masuk ke materi, kakak ingin kamu melakukan sesuatu dulu nih. Coba deh, kamu keluarkan semua isi yang ada di tempat pensil kamu, lalu kamu kelompokkan sesuai jenisnya, sehingga ada kelompok pensil, pulpen, penghapus, dan lain sebagainya. Setelah itu, hitunglah jumlah dari masing-masing kelompok dan catat hasilnya di kertas. Kalau di tempat pensil kakak sih, hasilnya seperti ini. Nah, tahu nggak sih, kalau tadi kamu sudah melakukan pengamatan? Ya, mengamati berapa banyak jenis alat tulis yang kamu punya dan masing-masing jumlahnya. Ayo, siapa yang baru sadar kalau ada alat tulisnya yang hilang? Jumlah dan macam-macam kelompok alat tulis yang kamu catat di kertas tadi merupakan informasi yang diperoleh dari hasil pengamatan. Informasi ini bisa kita disebut sebagai data. Apa itu data? Data adalah kumpulan informasi yang diperoleh dari suatu pengamatan. Bisa berupa angka, lambang, atau keadaan objek yang sedang kita amati. Data dapat disajikan dalam dua bentuk, yaitu tabel dan grafik. Adapun grafik yang sering digunakan, yaitu grafik garis, grafik batang, dan grafik lingkaran. Kenapa sih kita perlu melakukan penyajian data? Nah, tujuannya itu supaya data yang kita peroleh lebih mudah dibaca dan dimengerti, sehingga mudah juga untuk dianalisis dan diambil kesimpulannya. Oke, kita sekarang akan bahas satu persatu materi ini secara rinci ya. Yang pertama akan kita bahas yaitu penyajian data dalam bentuk tabel. Menyajikan data dalam bentuk tabel berarti data tersebut kita susun dalam urutan baris dan kolom. Tabel ini digunakan untuk data yang hanya memiliki satu kategori atau kelompok. Misalnya data yang kita peroleh dari hasil pengamatan tadi. Ada pensil, pulpen, penghapus, rautan, dan lain sebagainya. Nah, data-data tersebut bisa digabungkan ke dalam suatu kategori atau kelompok, yaitu jenis alat tulis. Paham ya maksudnya? Kalau data tersebut kita sajikan dalam bentuk tabel, baris, dan kolom, hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya, penyajian data dalam bentuk grafik. Menyajikan data dalam bentuk grafik berarti data-data tersebut kita susun dan buat dalam bentuk gambar atau lambang. Oleh karena itu, penyajian data dalam bentuk ini akan jauh lebih menarik. Terdapat 3 jenis penyajian data dalam bentuk grafik. Di antaranya ada grafik batang, terus grafik lingkaran, dan grafik garis. Grafik batang biasanya digunakan untuk menyajikan data yang dapat dikategorikan atau dikelompokkan, contoh nilai ulangan, jenis pekerjaan, hobi, dan sebagainya. Dan data tahunan seperti harga barang dari tahun ke tahun, besar keuntungan dari tahun ke tahun, dan sebagainya. Pada grafik batang, data akan digambarkan membentuk persegi panjang yang memanjang ke atas. Setiap persegi panjang harus memiliki lebar yang sama dan tidak
boleh menempel antara satu dengan yang lainnya. Lalu, bagaimana cara menyajikan data dalam bentuk grafik batang ya? Simak contohnya di bawah ini. Misalnya, terdapat data tinggi badan siswa kelas 5A sebagai berikut. Nah, untuk membuat grafik batang, kamu harus cari tahu dulu nih, banyaknya siswa ya pada masing-masing tinggi badan. Tapi, data yang diperoleh ternyata masih belum urut atau masih acak, sehingga akan sulit untuk dihitung. Oleh karena itu, kamu harus mengurutkannya terlebih dahulu. Mulai dari data yang paling kecil, supaya lebih mudah kita susun datanya. Kita susun dalam bentuk tabel ya. Setelah itu, buatlah sumbu datar dan tegak yang saling berhubungan. Sumbu datar menyatakan kategori dan sumbu tegak menyatakan banyak data atau frekuensi dari masing-masing kategori. Kemudian, gambar setiap data satu persatu secara berurutan, sehingga diperoleh gambar seperti yang ada di sebelah sini. Dari diagram batang tersebut, kita bisa mudah memperoleh beberapa informasi, di antaranya tinggi badan terpendek siswa kelas 5A adalah 135 cm. Tinggi badan tertinggi siswa kelas 5A adalah 139 cm. Dan kebanyakan siswa kelas 5A memiliki tinggi badan 137 cm. Gimana? Paham sampai sini? Kita lanjut ya. Yang kedua yang akan kita bahas yaitu grafik garis. Grafik garis biasanya digunakan untuk menyajikan data yang berkelanjutan atau kontinu, seperti jumlah penduduk setiap tahun, jumlah produksi barang setiap tahun, perubahan iklim dan cuaca pada rentan waktu tertentu, dan lain sebagainya. Sesuai namanya, pada grafik garis, data akan digambarkan membentuk garis. Nah, cara menyajikan data dalam diagram garis hampir sama dengan diagram batang, hanya langkahnya akhirnya saja yang berbeda. Kamu hanya perlu menarik garis secara berurut dari titik-titik yang telah disesuaikan dengan data. Kalau data tinggi badan siswa kelas 5A kita buat ke dalam diagram garis, hasilnya akan seperti gambar yang ada di sebelah sini. Yang terakhir ada grafik lingkaran. Grafik lingkaran biasanya digunakan untuk menyajikan data yang dapat dikategorikan atau dikelompokkan. Ini data yang akan digambarkan dalam bentuk lingkaran yang terbagi menjadi beberapa juring. Nah, juring-juring ini dapat dinyatakan dalam bentuk persen atau derajat. Besarnya persentase dan derajat dipengaruhi oleh besar nilai atau frekuensi data, sehingga setiap juring akan memiliki ukuran yang berbeda-beda. Jika juring dinyatakan dalam bentuk persen, maka untuk satu lingkaran penuh, total persentasenya adalah 100%. Sementara itu, jika juring dinyatakan dalam bentuk derajat, maka untuk satu lingkaran penuh, total sudutnya adalah 360 derajat. Untuk membuat grafik lingkaran, kamu harus menentukan besar persentase atau sudut setiap kategori datanya terlebih dahulu.
kamu bisa menggunakan salah satu rumus yang ada di sebelah sini. Setelah setiap kategori data sudah diubah ke dalam bentuk persen, maka kamu bisa langsung membuat lingkaran dan membaginya sesuai dengan besarnya masing-masing. Gunakan bujur derajat agar membaginya bisa lebih tepat ya. Nah, kalau data tinggi badan siswa kelas 5A kita sajikan dalam bentuk grafik lingkaran, maka hasilnya akan seperti ini. Materi yang kita akan bahas selanjutnya yaitu pengolahan data. Pengolahan data adalah manipulasi data ke dalam bentuk yang lebih berarti atau berguna yang berupa informasi. Sedangkan informasi sendiri adalah hasil dari kegiatan-kegiatan pengolahan data yang memberikan bentuk yang lebih berarti dari suatu kegiatan atau peristiwa. Ada 3 pengolahan data yang akan kita pelajari. Yang pertama ada min. Min yaitu nilai rata-rata dari keseluruhan data yang didapat. Nilai rata-rata diperoleh dengan menjumlahkan seluruh nilai kemudian dibagi dengan banyaknya data. Jadi kata kuncinya untuk min yaitu nilai rata-rata. Contoh di bawah ini adalah tabel nilai kuis matematika siswa kelas 6 pada semester 2. Nilainya itu ada yang mendapat 4 sebanyak 1 orang. Nilai 5 sebanyak 6 orang, nilai 6 sebanyak 4 orang, nilai 7 sebanyak 7 orang, nilai 8 sebanyak 4 orang, dan nilai 9 sebanyak 3 orang. Nah, tentukan min dari nilai tersebut. Ayo, ada yang bisa jawab nggak? Pertama-tama, yang akan kita lakukan yaitu tinggal kita kalikan saja nilai dikali frekuensi. Nah, kita kalikan 4 dikali 1 hasilnya 4. Lalu 5 dikali 6 hasilnya 30. Lalu 6 dikali 4 hasilnya 24. Lalu 7 dikali 7 hasilnya 49. 8 dikali 4 hasilnya 32. Lalu 9 dikali 3 hasilnya 27. Nah, selanjutnya kita jumlah. Jadikan nilai rata-rata yaitu jumlah nilai. Kita jumlahkan 4 ditambah 30 ditambah 24 ditambah 49 ditambah 32 ditambah 27, yaitu hasilnya adalah 166. Sekarang kita akan memperoleh berapa nilai rata-ratanya. Kita sudah tahu jumlah nilai
itu 166. Kemudian kita bagi dengan banyaknya data. Banyaknya data ada berapa? Yaitu ada 25. Jadi nilai rata-rata 166 dibagi 25. Hasilnya yaitu 6,64. Jadi nilai rata-rata atau min-nya adalah 6,64. Bisa kan teman-teman? Yang kedua yaitu modus. Modus adalah nilai dari suatu data yang sering muncul atau nilai dengan frekuensi tertinggi atau terbanyak. Jadi yang perlu kita ingat, modus itu adalah nilai yang sering muncul. Contoh, tentukan modus dari data nilai kuis kelas 6. Jadi di sini ada yang mendapat nilai 4 sebanyak 1 orang, nilai 5 sebanyak 6 orang, nilai 6 sebanyak 4 orang, nilai 7 sebanyak 7 orang, nilai 8 sebanyak 4 orang, dan nilai 9 sebanyak 3 orang. Kita ingat, modus itu adalah nilai yang sering muncul atau nilai yang frekuensinya paling tinggi. Kita lihat di tabel, frekuensi tertinggi itu berapa? Nah, yang di tabel frekuensi tertinggi yaitu 7. Kita lihat nilainya yaitu 7 juga. Maka modusnya yaitu 7. Pengolahan data yang terakhir yaitu median atau nilai tengah. Median adalah nilai tengah yang diperoleh setelah data diurutkan, mulai dari yang terkecil sampai terbesar dari setiap penyajian data. Ada 2 hal yang perlu kita ingat. Yang pertama, jika jumlah datanya ganjil, maka median adalah suku yang tepat berada di tengah. Yang kedua, jika jumlah datanya genap, maka median sama dengan jumlah suku di tengah dibagi 2. Contoh, data berat badan siswa kelas 6 Sukamaju sebagai berikut. Ada 32, 34, 34, 33, 34, 33, 32, 35, 34, 32, 33, 34, 34, 32, 33, 34, 32, 33, 33, dan 34. Tentukan median di atas. Langsung kita jawab. Untuk pertama-tama, mengurutkan data tersebut. Kita urutkan dari yang terkecil
sampai terbesar, sehingga didapatlah data seperti ini. Karena jumlahnya genap, kita ambil dua suku yang tengah, yaitu 33 dan 33. Jadi mediannya yaitu 33 dibagi 2 sama dengan 66 dibagi 2, yaitu hasilnya 33. Oke, selesai sudah bahasan kita kali ini. Gimana? Menarik kan materinya? Supaya kamu tambah paham lagi nih. Coba deh, lakukan pengamatan sederhana di rumah. Misalnya, kamu bisa bertanya tentang kegiatan apa saja yang paling disukai teman-temanmu. Nah, dari data hasil pengamatan itu, kamu sajikan dalam bentuk tabel dan grafik yang sudah kita pelajari tadi. Lalu kamu buat deh kesimpulannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya ya.